Perkenalkan Bapak dan teman-teman, nama saya Noriza Fajar Roza, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tanaman kumis kucing. Yang pertama, sejarah penggunaan kumis kucing. Kumis kucing merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak. Tanaman ini dikenal dengan berbagai istilah seperti kidney tea plants atau javati dari daerah Inggris, giri-giri marah di Sumatera, rumujung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan songot koneng di Madura. Tanaman kumis kucing berasal dari wilayah Afrika tropis, kemudian menyebar ke wilayah Asia dan Australia. Untuk potensi dan kegunaannya secara umum, tanaman kumis kucing telah secara luas digunakan secara tradisional untuk mengobati beberapa penyakit dan kondisi seperti diuretik, reumatik, sakit perut, peradangan pada ginjal dan kandung kemih, edema, asam urat, dan hipertensi. Daun kumis kucing menunjukkan aktivitas farmakologis yang sangat baik seperti sebagai antioksidan, antibakteri, hepatoprotektif, antiinflamasi, sitotoksik, antihipertensi, dan vasodilator. Sementara kegunaannya oleh warga dunia yaitu telah lama dimanfaatkan oleh penduduk lokal Malaysia dalam pengobatan hepatitis dan penyakit kuning. Secara empiris, masyarakat Indonesia biasanya menggunakan tanaman ini sebagai obat diabetes mellitus karena daunnya memiliki aktivitas hipoglikemik dan antihiperglikemik. Dan daun tanaman kumis kucing diperkenalkan ke Eropa dan Jepang sebagai teh kesehatan yang biasanya dikenal dengan sebutan Javati. Untuk evidence-based medicine-nya, yang pertama sebagai antiinflamasi dan analgetik. Studi melalui breathing text atau induksi asam asetat dan Theoflick menunjukkan 1000 mg per kilogram ekstrak kumis kucing menunjukkan aktivitas analgetik. Melalui induksi karagenan, 1000 mg per kilogram kumis kucing mengurangi edema pada kaki mencit. Dan asam ursalat menjadi kunci utama senyawa aktif antiinflamasi. Yang kedua, sebagai antioksidan, beberapa studi seperti Alcoa dan kawan-kawannya menyatakan senyawa ekstrak kumis kucing dalam aseton memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan ekstrak metanol dan kloroform. Penelitian oleh Yam dan kawan-kawan menunjukkan potensi antioksidan pada ekstrak metanol menggunakan metode pengaisan radikal senyawa 1-difenyl 2-pikrilhidrazil. Terjadi penghambatan peroksidasi lipid yang diinduksi ion Fe3+. Selanjutnya sebagai antihipertensi, senyawa metil ripariochromen 100 mg yang diisolasi dari daun kumis kucing dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan detak jantung. Tekanan darah tikus turun 150 menjadi 114 mm/Hg setelah pemberian 2 dosis. Potensi ekstrak sebanding dengan irbesartan 20 mg per kilogram berat badan. Berikut adalah produk kumis kucingnya. Yang pertama itu kumis kucing herbal Prima Capsule. Komposisinya adalah ekstrak herbal daun kumis kucing yang berkhasiat sebagai obat infeksi saluran kencing berkat efek diuretiknya. Aturan pakainya 3 kali sehari. Yang kedua, kumis kucing herbal Prima Capsule. Komposisinya juga ekstrak herbal daun kumis kucing. Khasiatnya mengandung kalium glikosida yang sangat baik untuk mengurangi asam urat, oksalat, dan fosfat dalam tubuh, dan memiliki kandungan zat antiinflamasi yang bermanfaat untuk obat ginjal, kejang otot, dan lainnya. Aturan pakainya untuk penyakit ringan 2 kapsul 2 kali sehari, dan penyakit kronis 3 kapsul 3 kali sehari. Yang terakhir, Dewi Dewi Peeling Spray Bersinar Plus ekstrak kumis kucing. Komposisinya ekstrak daun kumis kucing dan ekstrak jamur Sparaxis crispa dan alpha arbutin. Khasiatnya untuk mencerahkan, memutihkan, menghaluskan kulit, meringankan inflamasi, antibakteris, dan sebagai antiinfeksi pada kulit. Aturan pakainya, semprotkan peeling spray secukupnya pada kulit. Lalu usapkan kurang lebih 20-30 detik hingga daki terangkat pada kulit. Lalu tunggu hingga kering dan bersihkan sisa daki yang tertinggal. Berikut ini referensi yang kami pakai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Oza dan kawan-kawan, ini sudah semakin lengkap. Nah, tapi ini baru dari kacamata farmasi ya. Nah, Bapak lihatnya. Nah, kalau Oza berpikir ya, satu kapsul itu misalnya katakanlah 100 mg ekstrak. Ya, ternyata pasien kita itu ada katakanlah 0,5% menderita masalah ya membutuhkan lah ya untuk sebagai efek diuretik ya. Diuretik kan bisa saja karena masalah jantung, ya masalah-masalah penyakit lain ya. Sehingga dibutuhkan satu hari itu 1 ton gitu. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini? 1 ton bahan baku gitu. Gimana cara mengatasinya? Ada yang bisa bantu? Silakan, ada yang bisa bantu? Share screen-nya di cut supaya kita nampak semua. Nah, nampaknya. Hari, bisa nggak bantu? Ini Oza sudah melihat potensi untuk berbagai produk ingin mengembangkan, tapi dia terkendala. Dari mana ya kalau diambil dari pekarangan orang? Tentu tidak cukup. Dia butuh untuk produksi awal itu 1 ton simplisia. Ya, kalau kadar airnya 80%, berarti dia harus butuh 8 sampai 10 ton gitu kan. Daunnya dikeringkan. Nah, gimana solusinya? Ini kan kita harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau enggak, gimana kita bisa berproduksi gitu. Sherina, ada yang bisa bantu? Nova, nah Sherina silakan. Dilakukan budidaya lagi Pak untuk kumis kucingnya. Oke, nah, itu pertanyaan bagus. Di budidaya. Sudah tahu enggak berapa hasilnya sehektar? Nah, bagaimana cara kita mencari tahu? Ada yang bisa bantu? Berapa sekarang dari hasil penelitian yang ada? Bisa kan kita cari informasinya? Ketik aja, yang paling mudah kan di Google. Ya. Orthosipon production per hektar gitu kan. Bisa nggak kita cari risetnya? Ada yang sudah mendapatkan berapa produksi orthosipon per hektar? Coba gerakkan tangannya. Ada yang bisa kasih informasi? Ini kalau dipikir-pikir tentu nggak tahu harus digerakkan karena memang harus cari informasi. Nggak bisa kita menghayal gitu kan, harus cari informasi. Ketika kita punya ide, ketika punya problem, mainkan jari kita, gunakan gadget kita, tema anunya, outputnya lah mencari tahu berapa ton daun kumis kucing per hektar. Ada enggak orang? Nah, kalau tidak ada celaka, terpaksa kita melakukan eksperimen ya. Nah, membuat template. Nampak apakah farmasi yang akan mengerjakan itu? Boleh. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mengajak teman tetangga sebelah yang ahli pertanian kan gitu, karena masalah pupuk dan lain-lain ya. Mereka akan cepat membantu kita daripada kita bikin sendiri gitu kan. Nah, itu namanya kolaborator. Nah, sekarang pasti informasinya sudah ada. Ada yang bisa beri bocoran berapa per hektar daun kumis kucing? Untuk bisa menyelesaikan masalah, kita butuh nih Roza 1 ton per hari, Simplesia. Tapi ya mungkin 6 sampai 8 ton yang segarnya gitu kan. Sehingga kita dapatkan berapa hektar dikelola.
Nah, kalau kita tidak sampai seperti itu, akhirnya kan tidak jalan ide untuk bikin ya membantu UMKM gitu kan, atau kita sendiri mau bikin UMKM. Sudah ketemu? Roza lah sekiranya. Sudah ketemu Roza? Di berapa Belum, ton? Pak. Bapak sendiri sudah ketemu. Ada penelitian di UGM. Nah, duluan Bapak juga, ya, oke, 0,3 ton per hektar. Nah, kalau kita butuh 1 ton, ya artinya 3 hektar kira-kira, lebih 4 hektar lah ya. Nah, kalau 4 hektar tuh masa tanam sampai panen, ketika dipanen berapa bulan lagi baru bisa dipanen lagi. Tentu dilakukan siklusnya kan. Nah, sebagai calon industri farmasi UMKM berharap bagaimana kita bisa mendapatkan 4 hektar, apakah beli tanah sendiri atau kerjasama dengan masyarakat. Nah, ini kan problem-problem yang bisa diadres untuk menyempurnakan presentasi, ya. Sehingga nanti kalau ada tugas tentang bagaimana merencanakan suatu industri herbal, kita sudah bisa selain mendapatkan informasi awal yang tadi ya tentang entitas tanaman, kita harus bergerak ke bagaimana mendapatkan bahan baku, bagaimana menghasilkan bahan baku yang berkualitas dan kemudian produksi yang baik dan bisnisnya bisa berjalan sepanjang tahun ya dibutuhkan, karena proses produksi kan harus ya target ya, misalnya 1 ton per minggu, ya 4 ton sebulan, nah, sampai kepada marketingnya ya. Nah, oleh sebab itu seorang farmasis jangan hanya pikir bisa buat obat saja, ya harus bisa bagaimana yang dibuat itu dimanfaatkan. Inilah tujuan daripada Kotranas dan sertifikasi jamu, menghasilkan ya tersedianya bahan obat untuk keperluan yang dimana safety, quality, ya, efikasinya terbukti. Tapi kalau hanya kita pikir secara sektoral saja, kalau sudah buat ya sudah itu tugas orang lain. Nah, tidak connecting dia ya antara orang pertanian yang bisa kita minta untuk menghasilkan Simplisia dan kemudian kita produksi dan kemudian juga tidak akan bisa sampai ke tangan masyarakat kalau persoalan-persoalan distribusi, kerjasama dengan tenaga kesehatan lain untuk bisa dipakai dan kemudian manajemen logistiknya. Dan ketika bicara manajemen logistik, ya seorang farmasis bisa belajar, tapi akan lebih baik lagi kalau kita meng-hire ya teman-teman dari bidang lain gitu. Nah, itulah konsep kolaborasi. Kolaborasi dalam mencapai tujuan. Oke, ada nggak pertanyaan Anda yang lain? Hanya sekedar itu aja, Roza. Yang lainnya sudah bagus. Ya, kalau ada informasi ya konsumen ya berapa kebutuhan dunia terhadap kumis kucing akan lebih baik lagi. Ya. Sehingga ini bisa menghasilkan apa ya istilahnya Bapak kemarin ketika ke Batam hari Jumat Minggu ya Pak Asman berpikir apapun yang kita kerjakan membantu orang, pikirkan cuannya gitu. Apa itu cuan? Ya, pendapatannya dari mana gitu. So, kalau kita punya pendapatan bisa menolong orang banyak. Ya. Kalau kita punya cuan bisa mengeksplor sumber daya alam. Kalau kita punya cuan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Nah, dan kesemuanya itu amal jariah gitu. Nah, ini konsepnya. Nah, oke, ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak, Bapak akan lanjutkan dengan materi yang Bapak sampaikan pada hari Sabtu kemarin ya, dalam acara nasional. Ya ini terkait dengan mereka pertanyakan bagaimana tanaman obat tradisional yang berkhasiat dan menyembuhkan gitu. Bapak tampilkan ya konsep dari hulu hilir
sehingga obat-obat yang menjadi renstra-nya Badan Dunia WHO itu bisa kita manfaatkan. Maulida, ada yang tanyakan? Nah, ini berarti Bapak pikir materi yang dikerjakan nggak pernah diskusikan atau belum didiskusikan ya, atau sekedar sudah dibaca, dipahami, ya udah, tidak pernah ya diusahakan untuk bagaimana menimbulkan pertanyaan. Misalnya nih, berapa sih varian daripada kumis kucing gitu? Berapa ya? Karena kumis kucing itu tidak hanya satu jenis ya spesies ya, ada variannya gitu. Namanya saja ada yang Aristatus, ada Orthosipon stamineus gitu kan. Nah, walaupun satu sama lain sinonim, tapi secara sidik jari ya boleh saja mereka yang sudah merupakan, nah, belum lagi berpikir ada nggak ortosipon yang sudah rekayasa genetik sehingga sidensitasnya lebih banyak gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Kenapa? Ya, karena kita kurius, karena kita ingin tahu, dan kemudian kita kalau yakin sidensitasnya yang berkhasiat, tentu kita harapkan ya, kandungan sidensitin yang tertinggi gitu kan. Nah, bisa kita cari dari hasil semua penelitian yang ada, sidensitin dari ya riset siapa yang sudah yang dilaporkan tertinggi, pada kondisi budidaya bagaimana dia bisa menghasilkan, apakah dikasih naungan atau tidak naungan. Nah, itu kan informasi. Ya, informasi. Ya, itulah cara kita menggali pengetahuan. Gali, tahu terus ya. Jangan melihat seperti kacamata kuda, hanya satu arah saja. Karena kita mengharapkan dari alam liar bisa sampai ke tangan masyarakat. Mau digunakan sebagai swamedikasi atau digunakan oleh dokter atau barangkali dipasarkan. Nah, kita berpikir secara ya helikopter view ya, atau orang bilang secara paripurna ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Anda semua sudah terbiasa bertanya gitu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau belum biasa terbertanya, ya kita akan masuk terus, ya suka mendengarkan saja, nggak berani berpendapat, itu menyebabkan kita percaya diri tidak ada. Nah, enggak apa-apa, ini sebagai oleh-oleh aja ya. Ketika Bapak diundang dalam acara wisuda, ya, Batam Politeknik ya. Nah, itu mahasiswa yang melayani tamu semua adalah anak-anak semester 3, semester 5 yang lagi kuliah di sana, Batam Politeknik. Ya, ada kebetulan Batam Politeknik tentang turis gitu kan. Nah, ada yang memang kerja di kitchen atau di kuliner, ada yang bekerja di bidang perhotelan dan lain-lain. Nah, ketika Pak Asman memanggil salah seorang, sini Ananda, Anda mau masuk BTP ini kenapa sih? Dan secara spontan mereka menjawab, ya, yang Bapak bayangkan adalah mereka menginginkan 4 tahun setelah tamat itu dihadirkan pada saat ditanya tadi. Dia sudah tahu apa yang dia inginkan. Saya ingin bekerja di Hong Kong. Kenapa dia kerja di Hong Kong? Ya, mencari modal untuk apa? Setelah itu saya bikin usaha sendiri, bikin hotel sendiri. Gitu. Jadi sudah ada dia specific purpose ketika dia baru semester 3. Gitu. Jadi bukan belajar, kemudian nggak tahu apa gunanya. Baru semester 3. Dari 8 semester, ditanya, dia sudah tahu. Nah, kemudian ditanya lagi seorang ya, perempuan, sama saja. Dia ingin mencari experience ke luar negeri. Ditanya training yang pernah di mana? Di Bali. Ya, dia setelah kembali dari Bali, magang, dia lanjutkan studinya dan ditanya lagi,
Ya. Kemana tujuan setelah tamat? Ke Abu Dhabi katanya. Kenapa ke Abu Dhabi? Karena di sana banyak ya peluang-peluang yang ya, katakanlah istilahnya menantang. Setelah itu apa? Kembali ke Indonesia. Ngapain? Ya, membuka lapangan pekerjaan. Ya itulah jawaban-jawaban dia. Supaya turis banyak ke Indonesia dan saya tahu apa yang orang-orang Abu Dhabi atau turis lain terhadap kalau dia ke Indonesia saya akan berikan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, itu cara mereka berpikir. Berapa kalau gaji diharapkan di sana? Ya dalam dolar ya. Anda bayangkan yang magang saja sudah dapat 25 juta per bulan. Magang aja itu. Nah, ini bagaimana mereka belajar, kemudian karena belajar sudah tahu untuk apa. Nah, sekarang kembali pada kita nih. Anda semua masuk farmasi ini mau jadi apa? Jangan telat seperti Bapak ya. Nah, Bapak dulu juga mungkin sama dengan Anda, sekolah dulu, setelah tamat baru cari kerja gitu. Nah, itu zaman Bapak itu. Nah, cuma ya mungkin nasib yang berpihak ya ketemu sama mentor yang membimbing. Nah, akhirnya ya nasib mengantar Bapak tidak boleh keluar dari Kota Padang gitu kan. Nah, ikut dengan dosen riset, akhirnya ya jatuh hati ke riset, akhirnya ya teman sebelah Bapak mengumumkan, ini buka lowongan kerja, nah, ikut gitu kan, nah, ikut tes lolos ya udah. Nah, akhirnya setelah masuk ya harus mandi betul ya, ibarat kaki sudah masuk ke kolam mandi betul ya. Kalau sudah masuk menjadi dosen harus sampai jadi profesor. Nah, akhirnya sampai juga profesor. Jadi itu perjalanan Bapak. Tapi sekarang ini sudah lebih hebat. Selagi kita menjadi siswa, kita sudah membawa masa depan itu hadir pada hari ini. Sudah Anda canangkan untuk jadi apa? Apakah menjadi ya, Menteri Kesehatan, apakah menjadi industriawan seperti Bu Wardah, atau sekedar punya apotek 1000 buah gitu kan, boleh saja kan. Nah, dan ini yang harus digambarkan sehingga kita tahu strategi apa yang harus kita lakukan. Sekarang lagi trendy terhadap teknologi ya. Bapak lagi belajar ini metaverse ya, namanya augmented reality gitu kan. Kayak avatar itu kan, tapi kita yang menjadi avatarnya gitu. Nah, kebetulan ada WA khusus, ya Bapak dikirimin, diminta join, udah Bapak masuk gitu kan. Nah, dikirimin video-video bagaimana ya komunikasi dengan Ananda, tapi kita semua dalam ruangan. Nah, bisa seperti itu. Jadi kuliah kita ya berada dalam satu ruang yang didesain secara digital. Ayu mungkin sedang duduk, atau bisa juga Ayu sedang melayang-layang dalam ruangan, tapi kita diskusi gitu. Nah, ini dunia sekarang. Ya. Nah, kita buka HP kita atau pakai apa namanya, pakai yang ada dipasang di mata di headset gitu. Nah, kita berseluncur, ya, bersentuhan secara virtual. Nah, kita bicara tentang tanaman obat, kita bicara tentang prospek macam-macam, ya, tergantung kepada ya settingan daripada bagaimana kita. Walaupun kita berada ribuan kilometer ya, nah, tapi bisa melakukan komunikasi. Nah, ini dunia yang mungkin 10 tahun atau 20 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan kuliah kita sudah berada dalam ruang virtual. Tidak lagi saling tatap layar ya, tapi sudah ya mengelilingi meja dan masing-masing kita melihat avatar masing-masing ya. Wajahnya wajah kita, tapi pakaian kita bisa, badan kita bisa saja robot, bisa saja binatang, bisa ya tergantung kesukaan kita masing-masing lah ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Begitu juga ketika Anda berada di apotek virtual. Nah, kalau sekarang kita masih punya apotek secara fisik, besok orang ya pencet gadgetnya dia sudah sampai ke apotek Molida gitu kan.
Dan ketika dia berada di apotek Mulida, dia melihat, sudah ada apotekernya di sana, sudah ada pasiennya di sana. Udah, dipencet aja gambar apanya, si pasiennya. Udah terkonek, kemudian bicara. Ini ibu datang ke tempat saya, mau beli apa, gitu kan. Nah, dikasihkan resep, diklik resepnya, langsung terpampang layar kecil. Oh ternyata obatnya ini. Udah, ya dipencet lagi supaya dikirim kepada asisten untuk dianalisis. Nah begitu komunikasinya, akhirnya nanti keluar persetujuan dan resepnya mau dikirim kemana nih, hasilnya. Nah, muncul alamatnya. Nah itulah ke depan bagaimana apotek virtual yang untuk bisa memudahkan, ya. Maka pandemi COVID tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita berada di tempat kita masing-masing dan obat yang dipesan langsung diantar ke rumah. Nah, keren nggak itu kalau nanti augmented virtual reality itu klik lagi, hubung lagi dengan dokternya gitu kan. Nah, kita membangun sistem ya antara praktek dokter dengan apotek bisa secara instan dihadirkan. Kami hanya pencet-pencet saja dan terkonek ya dengan pasiennya, dengan dokternya. Dan kemudian sistem kirim kepada ya, tenaga TTS, tenaga kanunya untuk menyiapkan dan kemudian perintahnya juga demikian. Nah ini adalah problem-problem yang menjadi opportunity ya ke depannya. Nah apakah kita harus belajar komputer, belajar programming? Ya nggak mesti. Yang penting kita punya ide dan kemudian kita hire ya tenaga ahlinya. Nah kalau bikin apotek satu harus meng-hire satu tenaga programmer, untuk itu tentu mahal. Tapi kalau kita berencana bikin 100 apotek, membuat platform sama, atau 1000 apotek jejaring bikin programnya sama, kan cukup satu disiapkan sistemnya. Kita share. Dan itulah sekarang. Yang membuat program, sekali bikin, tapi digunakan bermacam-macam, sehingga nanti ya, nggak usah mahal-mahal ya. Kalau satu bikin, katakanlah kemarin bikin web itu sampai belasan juta, sekarang ya 1 juta sudah bisa kita punya portal web sendiri. Kenapa? Karena yang menggunakan banyak. Nah ini sebagai semacam visi ke depan, bagaimana kita ke depan ya supaya apotek dan profesi apoteker tidak tergilas ya. Nah, dan memang akan tergilas kalau kita masih cara lama pakai. Dan jangan pula berpikiran wah semakin berat nanti ke depan ini gitu. Enggak, perjalanan hidup itu ya seperti air mengalir saja ya. Ikuti aja iramanya dan kemudian jangan ya, tertinggal dari informasi. Selalu mengantisipasi. Nah, yang lebih baik adalah kita bisa mengaransemen masa depan kita datang. Ini waktu lagi hampir habis ya. Nah, nanti kalau kita langsung sambung ke sesi connect lagi baru kemudian baru bawa presentasi. Nah, permintaan Bapak ya harus berani bertanya. Untuk bisa bertanya Anda tahu apa yang Anda mau. Jangan menunggu. Ya, itulah pesan-pesan yang Bapak sampaikan. Anda harus ya meraih ya. Tidak mungkin buah di pohon akan datang kepada Anda, datang juga nanti, tapi mungkin setelah giliran kesekian. Tapi kalau Anda yang menjangkaunya, mungkin Anda dapat yang pertama, buah yang terbaik. Ya, kalau ibaratkan demikian. Oke, kita Bapak buka presentasinya. Mudah-mudahan ini les dari 1 menit lagi nih habis nih.